Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kaki. Adapun anggota kelompok kami yaitu terdiri dari saya sendiri, Siti Latifatul Fajriyah sebagai pemateri dan moderator, kemudian ada Naili Himatul Ulia sebagai pemateri, dan ada Nur Aini sebagai pemateri. Topik pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yang pertama yakni ada pengertian kaki, penyebab kaki, cara penanggulangan, serta analisis kasus. Yang pertama yakni pengertian kaki. Kaki atau gangguan akibat kekurangan iodium merupakan segala gangguan yang timbul pada suatu populasi di mana semua gangguan akan tercegah dengan asupan iodium yang cukup pada penduduknya. Kaki adalah semua akibat dari kekurangan iodium pada pertumbuhan dan perkembangan manusia yang dapat dicegah dengan pemberian unsur iodium. Kemudian materi yang kedua yakni penyebab kaki yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Naili. Baik, selanjutnya adalah penyebab dari kaki. Ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung yang pertama ada defisiensi iodium. Iodium merupakan zat gizi mikro yang diperlukan oleh tubuh manusia untuk membentuk hormon tiroksin. Bila tubuh kekurangan iodium, kadar tiroksin dalam darah akan menjadi rendah. Penyebab langsung yang kedua yaitu zat kehidrogenik pada makanan. Zat kehidrogenik adalah senyawa yang dapat mengganggu struktur dan fungsi tiroid secara langsung dan tidak langsung. Contohnya yaitu tiosianat dan isosianat yang terdapat dalam sayuran kol, sawi, lobak, dan brokoli. Penyebab langsung yang selanjutnya ada defisiensi protein. Protein sendiri merupakan salah satu faktor yang berperan dalam transportasi kelenjar tiroid. Jika asupan protein rendah, maka kemungkinan dapat menghambat transportasi hormon tiroid yang dibutuhkan. Penyebab langsung yang selanjutnya ada unsur sekelumit atau trace element. Ada beberapa unsur sekelumit seperti tinta hitam, rubidium, air raksa, dan tembaga. Asupan yang berlebihan dari unsur-unsur ini akan membentuk ikatan yang kuat dengan iodium dalam tubuh sehingga terbentuk senyawa kompleks yang sulit dipecahkan. Penyebab langsung yang kelima ada ekses iodium. Ekses iodium yang bersifat akut dapat menyebabkan hipotiroid karena terjadi hambatan pelepas hormon tiroid oleh kadar iodium yang tinggi. Apabila asupan iodium lebih besar dari kebutuhan, maka akan terjadi kelebihan zat gizi tersebut. Penyebab langsung yang terakhir ada genetik. Pembesaran kelenjar gondok pada keluarga yang kekurangan iodium memiliki hubungan dengan faktor genetik. Sebuah keluarga yang memiliki satu penderita gondok mempunyai risiko 2 kali lebih besar dibandingkan keluarga non-gondok, sehingga hal tersebut dipercayai sebagai penyebab langsung dari kaki yang walaupun kemungkinannya sangat kecil. Pada penyebab tidak langsung terdapat 2 faktor. Yang pertama ada faktor geografis. Beberapa kemungkinan yang dapat menyebabkan rendah kandungan iodium dalam tanah adalah yang pertama adanya erosi yang menyebabkan iodium hilang ke laut. Selanjutnya adalah tanah sarang yang tidak dapat menyimpan air sehingga air bersama iodium yang larut di dalamnya akan meresap ke lapisan tanah yang lebih dalam. Lalu eksploitasi tanah yang berlebihan dan pencemaran limbah tanah pertanian sehingga tanah menjadi terlalu asam atau basah. Faktor yang selanjutnya adalah faktor non-geografis. Faktor non-geografis berperan untuk daerah dengan suplai makanan utama, di mana daerah tersebut suplai makanannya sangat tergantung pada daerah lain, di mana daerah tersebut termasuk daerah gondok endemis yang air dan tanahnya mengandung iodium yang rendah. Daerah net importin ini biasanya daerah pinggiran kota yang lahan pertaniannya mengalami penyempitan oleh industrialisasi. Dan juga daerah dataran rendah ataupun daerah pantai yang suplai makanannya bergantung pada daerah subur.
Ada cara penanggulangan GAKI. Dalam menyelesaikan masalah GAKI, pemerintah telah melaksanakan berbagai program penanggulangan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pemerintah telah mendistribusikan kapsul iodium bagi wanita usia subur dan anak sekolah di daerah endemik GAKI sebagai wujud implementasi program jangka pendek. Program jangka panjang yang dilakukan adalah dengan iodisasi garam, di mana setiap rumah tangga dalam skala nasional diberdayakan untuk memanfaatkan garam beriodium. Penambahan iodium pada semua garam konsumsi telah disepakati sebagai cara yang aman, efektif, dan berkesinambungan untuk mencapai konsumsi iodium yang optimal bagi semua rumah tangga dan masyarakat sebagai wujud penanggulangan GAKI. Yang selanjutnya ada contoh analisis kasus GAKI. Pada tahun 1982, diperkirakan terdapat 30 juta orang berdiam di daerah beresiko GAKI. Di Indonesia, angka tersebut diperkirakan telah menjadi 42 juta jiwa pada tahun 1994 dan tersebar di sekitar 190 kabupaten dan 26 provinsi. Dari jumlah tersebut, terdapat lebih dari 10 juta penduduk menderita gondok, 750.000 sampai 900.000 menderita kreatin endemik, dan 3,5 juta penduduk menderita GAKI lainnya. Dari hasil survei pemetaan GAKI nasional tahun 2003, diperoleh angka peningkatan prevalensi GAKI dari 8,5% tahun 1998 menjadi 21,5% tahun 2003 dan 26,26% pada survei pemetaan tahun 2006. Pada survei pemetaan GAKI nasional tahun 1998, prevalensi GAKI pada murid sekolah dasar di Kota Padang hanya 8,5%. Akan tetapi, pada survei nasional pemetaan GAKI tahun 2003, angka TGR ini naik secara bermakna menjadi 21,5%. Provinsi Sumatera Barat termasuk daerah endemik berat, bahkan tergolong sangat berat pada tahun 1980 sampai 1982 dengan TGR 74,7% dan pada tahun 1987 masih tergolong tinggi. Walaupun telah terjadi penurunan yang sangat mengesankan yaitu dengan TGR 33,7%, namun dengan adanya berbagai upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah tiap tahunnya, maka berdasarkan hasil pemetaan GAKI tahun 1998, TGR Provinsi Sumatera Barat turun menjadi 20,5%. Nah, dari materi yang telah dipaparkan tadi dapat disimpulkan bahwa GAKI merupakan masalah kesehatan masyarakat di negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia. Kekurangan iodium pada tubuh manusia disebabkan oleh keadaan tanah, air, dan bahan pangan yang kurang mengandung iodium. Kekurangan iodium menyebabkan terjadinya gondok pada anak. Faktor penyebab GAKI ini ada dua, yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Di dalam menyelesaikan masalah GAKI, pemerintah melaksanakan berbagai program penanggulangan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Namun, penyelesaian masalah GAKI bukan hanya sekedar menyediakan kapsul iodium atau garam beriodium untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Akan tetapi, pemerintah juga harus berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya.